nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Baik, Pak. Wa ala hadza huma al-arifun radhiyallahu anhum mantahazu fihi al-fursah. Wa ala hadza ay wa ala hadzal hub, atas ini wa an madhhabi fil hubbi ma li madhhabun wa in miltu fi yawman anhu faraqtu millati. Wa ala hadza ay wa ala hadzal hub, cinta kepada Allah, cinta kepada para aulia-aulia, apalagi cinta kepada gurunya subhanahu wa ta'ala. Wa ala hadza ay wa ala hadzal hub huma berputar al-arifun, ialah orang arifun radhiyallahu. Jadi orang ma'rifat billah ini berputar dalam kehidupannya, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada guru. Wa ala hadza wa ala hadzal hub, dari kata wa an madhhabi fil hubbi ma li madhhabu, itu tadi al-hubbul kamil. Sehingga ini aslinya itu syairnya Ibnu Farid ini. Ibnu Farid, Muhammad bin Farid. Syair Ibnu Farid. Seorang yang pencinta Allah, luap syair. Tapi di sini Sayyidina Ali Harazim diungkapkan syair ini kepada dirinya tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang Syekh Ahmad Tijani maksudnya. Jadi Ali Harazim mengatakan, kalau aku berpaling dari Allah, dari Rasulullah sama Tijani, saya sudah hukumi diri saya murtad. Saking cintanya. Wa in miltu yawman anhu faraqtu millati. Wa in khatarat li fi siwaka iradatun ala khatiri sahwan qadaitu biriddati. Begitu. Aslinya ini syair ini syair yang berakhir dengan ta. Ibnu Farid, Muhammad bin Farid, yang orang-orang ulama zahir menghukumi Ibnu Farid ini murtad, saking dalamnya dalam cintanya kepada Allah sallallahu. Nah, syair ini dulunya kepunyaan Ibnu Farid, tapi sekarang ini diambil oleh Sayyidina Ali Harazim, sebenarnya diperagakan untuk diri sendiri. Jadi cintanya Sayyidina Harazim kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada Syekh Tijani itu begitu dahsyat cintanya. Sehingga dia, kalau aku berpaling dari Allah, dari Rasulullah, Syekh Tijani, sedikit saja saya telah pisah dari Islam. Kata beliau. Saking dalamnya cinta kepada tiga orang ini. Allah, Rasulullah, Syekh Tijani. Makanya itu katakan wa in miltu yawman an ufaraqtu millati. Kalau saya cenderung sedikit dari Allah, dari Rasulullah sama Tijani, faraqtu millati, aku telah memisah dari agamaku. Aku sudah bukan Islam lagi. Sampai wan khatarat li fi siwaka iradatun ala khatiri sahwan qadaitu biriddati. Kalau hatiku tersirat kepada selain engkau, wahai Allah, wahai Rasulullah, wahai sama Tijani, tidak sengaja, itu tidak sengaja. Qadaitu biriddati, aku telah menghukumi diriku, aku telah murtad. Saking dalamnya dan cintanya dan pantarnya rasa cinta Sayyidina Ali Harazim kepada Syekh Ahmad Tijani, kepada Rasulullah, kepada Allah. Ini namanya madhabul hub. Inilah yang namanya madhabul hubbi. Jadi di dalam madhabul hubbil kamil ini hum al-arifun. Orang arifat itu berputar ke sini. Ya, ini pemikiran seperti ini kalau difahami bagi orang-orang yang ikhlas, ya ini menggegerkan dunia sebenarnya. Ya enggak? Waduh, luar biasa. Sudah
tidak lumrah. Wa ala hadza ya ala hadzal hub huma berputar al-arifun ya orang arifun radhiyallahu anhum wantahazu dan menggunakan kesempatan fihi di dalam hadza al-fursata kepada kesempatan. Kesempatan hidup ini hanya untuk menyempurnakan hub, menyempurnakan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada guru-gurunya minal aulia. Kalau kita orang cinta Tijani ya kepada Syekh Ahmad Tijani. Mengapa cinta pada Syekh Ahmad Tijani? Karena memahami jalan hidupnya beliau. Kalau tidak tahu jalan hidupnya, ya cinta dipaksa namanya, dipaksakan. Lalu kita menjalani perjalanan beliau seperti dalam ini kan lahir bintik-bintik, oh betapa agungnya Syekh Ahmad Tijani kalau begitu. Otomatis, secara otomatis terjadi hub kepada Syekh Ahmad Tijani. Pada yang menerangkan seperti ini, kepada Syekh Ali Harazim pun kita jadi hub. Begitu. Wah, kita jadi hub, cinta. Wantahazu dan menggunakan kesempatan ialah arifun fihi di dalam hadza yang isinya hub al-fursata kepada kesempatan. Kesempatan itu tidak selamanya ada. Mumpung ada kesempatan, gunakan, kata orang Arab itu intihazul fursah. Gunakan kesempatan. Wa ala hadza wa ala hadzal hub huma berkeliling berputar arifun, orang arifun radhiyallahu anhum wantahazu dan menggunakan kesempatan ialah arifun fihi dalam hadza al-fursata kepada kesempatan. Wa badalu dan mencurahkan al-arifun fi dzalika fi dzalikal hub muhajahum kepada dirinya sendiri. Di sini dicurahkan, mati pun sanggup. Namanya wa badalu fi dzalika muhajahum. Mati pun dilawan. Karena apa? Karena yang namanya hub itu memang akhirnya taruhan nyawa. Hub itu taruhan nyawa ujungnya. Nah, hub apabila memuncak itu taruhan nyawa. Jadi Rasulullah dengan para sahabat, hubbullah, hubbul Muhammad, hubbul akhirah, hubbul jannah. Sahabat semua taruhan nyawa. Taruhan nyawa. Sama arifun juga. Seperti orang Tijani ini, hubbullah, hubbul Muhammad, hubbul Syekh Ahmad Tijani, taruhan nyawa di sini. Kalau enggak taruhan nyawa percuma. Percuma itu tidak hub itu. Tidak hub itu. Namanya wa badalu fi dzalika muhajahu. Seluruh dirinya pun diserahkan total. Wa badalu dan mencurahkan ialah arifun fi dzalika fi dzalikal hub muhajahum kepada dirinya sendiri arifun. Walam yatruku dan tidak meninggalkan laha untuk muhajahum hissatan kepada bagian dirinya tidak ada. Ini sudah diserahkan untuk al-mahbub. Jadi diriku ini sudah bukan punya saya, sudah punya Allah, punya Rasulullah, punya Syekh Ahmad Tijani. Sudah bukan punya saya lagi. Jadi apa kata dia? Namanya badalu lahum fihi lidzalika fi dzalika muhajah. Jadi jangan setengah-setengah, tidak boleh setengah-setengah, tidak boleh. Jadi walam yatruku dan tidak meninggalkan arifun laha kepada muhajahum hissatan kepada bagian. Ini sudah bukan bagian saya. Ini sudah punya Allah, punya Rasulullah, punya Syekh Ahmad Tijani udah. Diri saya ini, diri kita ini, harta kita ini sudah punya mereka. Arafu telah mengetahui al-arifun ma kepada perkara-perkara talabu yang mereka cari. Himmahnya sempurnanya iman, sempurnanya Islam, ihsan, sempurnanya takwa, sempurnanya ma'rifat kepada Allah, sempurnanya hub kepada Allah, pada Rasulullah SAW. Ini semua besar. Maka itu besar, diri kita kecil, kita korbankan diri kita untuk mereka.
Namanya arafu ma talabu fahana alaihim ma taraku. Arafu telah tahu ya arifun ma kepada cita-cita. Talabu yang telah mencari al-arifun kepada ma. Apa? Al-wasil billah, al-usul ila Allah, al-alif billah. Bahwa yang dicari itu besar sekali, perkara yang sangat agung sekali. Makanya fahana, maka jadi ringan. Alaihim atas arifun ma ialah perkara-perkara minat dunia taraku yang mereka tinggalkan. Maka dunia ini hina, ringan. Yang dicari matlabu lebih besar. Jadi semua dikorbankan untuknya. Arafu, mengetahui al-arifun ma kepada cita-cita yang besar. Ma'rifat billah, al-wusulillahi ta'ala, hidup di surga bersama Rasulullah, bersama Syekh Ahmad Tijani, bersama awladihi, dzurriyyatihi, muridihi minal aqtab, wa kubaril auliya. Oh, arafu ma talabu, begitu besar. Maka fahana, maka jadi ringan, jadi kecil. Alaihim atas arifun ma ialah dunia taraku yang mereka tinggalkan. Semua tidak ada harganya ini. Ya, dikorbanin semua untuk ma talabu tadi. Baru benar. Ini namanya madhabul hubbi. Wa man, adapun barang siapa talaba itu mencarilah man al-hasna kepada wanita yang cantik. Lam yahul, maka tidak mahal. Lam yahlu, maka tidak mahal kepada man. Mahruha ialah maharnya hasna. Kalau sudah cinta, benar-benar cinta kepada hasna, mahar berapapun tidak mahal. Murah itu. Wa man, adapun barang siapa talaba itu mencari man al-hasna kepada wanita yang cantik. Lam yaghlu, maka tidak mahal hu kepada man mahruha ialah maharnya hasna. Walaqad ablaghu, dan sungguh telah dalam fid nasihati, dalam nasihat man ialah seorang nabi, itu baginda Muhammad. Andaro, yang telah memberikan peringatan ialah man, wa hadzara, dan mengancam, menakutkan ialah man baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Waqad ablaghu, dan sungguh telah dalam, kalamun bali, kalam yang sangat dalam maknanya, dan telah membentur hati dor. Ablaghu bin nasihati, dalam nasihati man ialah seorang nabi, itu baginda Nabi Muhammad. Andaro, yang telah beri peringatan ialah man, wa hadzara, dan menakut-nakuti ialah man alaihi salatu wassalam. Faqad warada, telah datang Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, berkata Ibnu Abbas, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ayuhan nas basitul amal mutaqaddimu hululil ajal wal ma'adu midmarul amal wa mukhtabitun bima ijtanaba ghanim wa mubta'isun bima fatahu minal amal nadim. Faqad warada, maka telah datang Ibnu Abbas dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, berkata Ibnu Abbas, sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, kana bersabda ialah baginda Rasulullah, ayuhan nas, wahai manusia, positul amal, adapun luasnya angan-angan, mutaqaddimu hululil ajal, itu mendahului datangnya ajal. Angan-angan dunia, angan maut terlalu besar sehingga ajal datang dia tidak tahu. Mendahului kepada datangnya ajal, sehingga ajal tidak dipikirkan. Ini orang-orang yang tertipu. Wasitul amal, adapun luasnya angan-angan, angan-angan kepada makhluk, angan-angan dunia, mutaqaddimu hululil ajal, itu mendahului datangnya ajal, kematian. Sehingga seolah-olah mati itu tidak terjadi. Giliran mati datang bagaimana? Belum ada persiapan.
Basitul amali adapun luasnya angan-angan dunia, angan-angan makhluk. Mutaqaddimu hululil ajal, itu mendahului datangnya ajal, kematian. Padahal wal ma'ad adapun akhirat. Wal ma'ad adapun akhirat midmarul amal, itu adalah simpenan amal. Midmar ini ibarat kuda. Nanti pagi mau lari jauh. Ini beberapa minggu dikerem, kasih makan, tapi enggak dikerjain. Biar tenaganya kumpul, midmar. Tapi nanti pagi mau lari cepat, dan namanya midmar. Dikumpul, biar nanti digunakan sebaik. Wal ma'adu adapun akhirat midmarul amal, itu simpenan amal. Amal kita disimpan di akhirat. Ibaratnya itu, yaitu tadi midbar itu kuda 2 minggu kira-kira kasih makan minum gak kerja. Karena nanti minggu berikutnya akan lari cepat sejauh-jauh. Jadi di midbar dulu, disimpan tenaganya. Itu wal ma'ad namanya midmarul. Midmar itu seperti itu. Wal ma'adu adapun akhirat, tempat kembali midmarul amal, itu simpanan-simpanan amal. Pemukhtabitun, maka ada kalanya orang yang ingin. Pemukhtabitun, maka ada kalanya orang yang ingin. Bima dengan perbuatan, istanaba yang menjauhi lahman, ghanimun yang mendapatkan ghanimah. Dia ingin ridha Allah, ingin masuk surga, maka di dunia yang Allah larang, dilarang, ditinggalin semua. Karena apa? Karena ingin sekali ghanim, ingin mendapat ghanimah nanti di surga. Maka Allah yang larang, jangan ini, semua yang ajna ditinggal semua. Ditinggal semua. Pemukhtabitun, maka ada kalanya orang yang sangat ingin bima kelawan perkara-perkara istanaba yang menjauhi ila mukhtabit ghanimun yang mendapat ghanimah. Karena ingin sekali kepada nikmat Allah, ingin dapat ghanimah nanti di akhirat, maka apa yang disuruh untuk meninggalkannya, ya ditinggalkan walaupun berat. Pemukhtabitun bima istanaba ghanim. Mubta'isun, dan orang yang buruk. Mubta'isun bisa, mubta'isun, dan orang yang buruk bima dengan perbuatan bagus. Fata yang pot ialah ma, lepas ialah ma hu kepada mubta'is. Nadim, keadaan kecewa. Orang yang buruk, sehingga amalan bagus itu lewat begitu saja, tidak dijalankan. Malah yang dijalankan yang merugikan. Bagaimana itu? Nadim, orang seperti itu, orang kecewa. Mubta'isun, dan orang yang buruk bima dengan perbuatan bagus, perbuatan baik, fata yang telah pot, yang telah lepas ialah ma'hu kepada mubta'is, isinya ma minal amal, dari amalan yang bagus. Nadimun, kecewa dia berbuat buruk, perbuatan yang bagus lewat begitu saja, tidak diindahkan, malah jalaninya perbuatan yang merugikan diri sendiri. Orang seperti ini apa? Nanti ini akan kecewa nanti. Orang-orang sufi ini nggak banyak hafal hadis, yang banyak kelakuannya dan mujahadahnya.
Ayuhan nas, wahai manusia, kata Rasulullah, inna tama'a, sesungguhnya berharap kepada makhluk, fakrun, itu sudah kefakiran. Ayuhan nas, wahai manusia, inna tama'a, sesungguhnya mengharap kepada makhluk, fakrun, itu sudah kefakiran. Wal ya'su, dan putus asa dari makhluk, ghinan, itu sudah kekayaan. Wal ya'su, dan putus asa dari makhluk, ghinan, itu sudah kekayaan. Wal qanaatu, adapun menerima adanya, rohatun, itu hidup yang enak. Wal qanaatu, adapun menerima adanya, kata orang Cirebon itu nerima ing pandum. Wal qanaatu, dan nerima apa adanya, rohatun, itu hidup yang lapang, hidup yang enak. Wal uzlatu, adapun mengasingkan diri dari manusia yang fasik, ibadatun, itu ibadah. Wal uzlatu, adapun mengasingkan diri dari manusia-manusia yang fasik, ibadatun, ibadah. Wal amalu, adapun amal, kanzun, itu gedung yang isinya kebaikan. Wal amalu, adapun amal, kanzun, itu gudang. Wad dunya, adapun dunia ini, ma'danun, itu sumber, bisa sumber keburukan atau sumber kebaikan. Wad dunya, adapun dunia ini, ma'dan, itu sumberan. Wallahu ma yusni wa madha min dunyakum. Wallahi, demi Allah, ma yasurru, tidak menyenangkan kepadaku, ma ialah perkara-perkara madha yang telah lewat, ialah ma min dunyakum, dari dunia kalian, hadhihi, ya ini dunia. Ya haddabah, ya orang-orang yang ragu-ragu. Wallahi, demi Allah, ma yasurru, tidak menyenangkan kepadaku, ma ialah perkara-perkara madha yang telah lewat, ialah ma min dunyakum, dari dunia kalian, hadhihi, ini dunia. Ya haddab, wahai orang yang ragu-ragu. Bahasanya sukar ini. Wallahu a'lam.